Sekarang juga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Mama Kalia. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini tuh aku mau nge-share lagi nih kegiatan aku. Dan kegiatan aku masih seperti biasa ya teman-teman, ya masak-masak beberes rumah. Karena memang cuman ini kegiatan aku sehari-hari, karena kan aku itu nggak ada kerja ya teman-teman. Aku cuman sebagai ibu rumah tangga aja di rumah. Oke teman-teman, seperti biasa video aku tuh sering kali aku awalin di pagi hari. Jadi setiap pagi tuh aku mau buat sarapan dulu ya. Dan hari ini tuh aku mau nyayur kuah lemak ataupun sayur santan gitu ya teman-teman. Jadi yang aku santenin itu aku pakai jagung. Aku ada jagung 1 buah. Dan juga aku campur terong ada 3 buah ya teman-teman. Nah terong ini tuh yang ada di pohon aku. Jadi karena pohonnya itu cuma 1 dan buahnya nggak banyak, jadi aku buat untuk campuran aja. Dan aku campur juga sama telur puyuh ya teman-teman. Jadi kemarin pas aku pergi itu aku ada beli telur puyuh. Aku beli telur puyuhnya itu 10.000 ya teman-teman. Dan untuk 10.000 itu aku dapat 22 biji. Karena kalau beli 5.000 itu dapat 11 ya teman-teman. Nah aku beli 10.000 aja. Karena kalau beli 5.000 itu kayak nggak cukup gitu ya teman-teman. Nah ini aku campur juga dengan kacang panjang. Dan aku pakai kacang panjangnya tuh nggak banyak ya teman-teman, sedikit aja. Karena kan cuman untuk variasi, biar ada hijau-hijaunya gitu ya teman-teman. Nah jadi kalau ada hijau-hijaunya gitu, sayurannya itu kayak nggak pucet gitu ya. Nah ini aku potong agak memanjang karena biar gampang untuk dipegang sama adik Kalisa ya teman-teman. Karena adik Kalisa itu paling suka sama sayuran, terlebih kayak wortel, kacang, pokoknya sayuran yang berwarna itu dia suka banget ya teman-teman. Mungkin karena tertarik dengan warnanya ya. Nah ini aku campur kacang panjang dengan terongnya ya teman-teman. Karena menurut aku itu nanti matengnya tuh barengan. Jadi aku campur gitu ya teman-teman. Untuk nyucinya juga aku campur. Dan ini aku pakai 1 buah wortel. Aku pakai wortel biar berwarna juga. Dan ini kesukaan adik kali saya teman-teman. Dia tuh suka sama wortel. Pokoknya di sayuran tuh suka banget ya teman-teman. Jagung dia juga suka. Makanya aku kalau nyayur sering ada sayuran yang berwarna gitu. Misalnya kayak wortel, kacang, itu aku sering ya teman-teman. Karena adik Kalisa tuh paling suka sayuran dengan yang berwarna terang gitu. But you come and go home. I wish we were both to like sail away. I just don't wanna care. Can you be here and I'm good alone? Oke lanjut. Nah di sini aku punya tempe ya teman-teman. Jadi tempenya itu nggak aku sayur, melainkan mau aku goreng aja. Karena di sayurannya tuh udah banyak macam ya teman-teman, dan juga udah banyak. Jadi tempenya tuh aku goreng aja ya. Nanti tempenya tuh aku goreng pakai tepung gitu loh teman-teman. Nah ini aku potong aja sesuai selera aku. Dan di sini aku juga punya bunga kol ya teman-teman. Jadi sayuran aku itu, aku kalau nyayur kayak santan yang sekalian untuk anak aku itu banyak macam ya teman-teman. Kalau ada brokoli aku pakein brokoli, kadang aku pakein jagung muda. Pokoknya apa yang ada sih ya teman-teman, semua aku masukin gitu. Yang penting enak gitu ya. Yang penting sayurannya itu sayuran yang cocok untuk disayur kayak gitu. Nah ini bumbunya aku nggak ngulek dan nggak ngeblender ya teman-teman. Aku iris tipis-tipis gini aja. Untuk bawang merah, bawang putih dan juga cabai merah dan cabai hijaunya. Aku nggak pakein cabai kecil biar nggak pedes ya teman-teman. Karena kan sekalian untuk adik Kalisa dan juga si kakak. Jadi untuk pewarnanya itu kayak kunyitnya, tumbarnya itu aku pakein yang bubuk aja kayak gini. Udah simple ya teman-teman. Meskipun nggak ada ngulek ataupun nggak ngeblender bumbunya, itu sayurannya tetap enak ya teman-teman. Menurut aku ya, karena kan simple gitu. Sebenarnya kalau kita blender bumbu ataupun ngulek itu lebih terasa pedesnya dan juga bawangnya tuh lebih terasa.
Tapi karena aku males ngulek bawang doang, karena kan nggak pakai cabai nih, biar adik Kalisa bisa makan kan. Jadi ya udahlah ya, aku nggak pakein cabai kecil dan aku nggak ngulek juga. Nah ini untuk si jagungnya udah lumayan mateng. Lanjut baru aku masukin sayuran yang keras-keras, contohnya kayak wortel, terong dan juga kacang. Sedangkan untuk bunga kol itu aku masukinnya belakangan ya teman-teman, karena kan nggak lama juga gitu ya untuk matengnya. Dan ini untuk aromatiknya aku pakai daun salam aja. Aku nggak pakai serai ya teman-teman, karena nggak ada punya serai, nggak ada stok. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Nggak pakai serai juga masih enak gitu. Dan jangan lupa diicip-icip. Nah tadi udah aku icip, alhamdulillah rasanya udah pas. Dan untuk perasanya itu aku cuma pakai garam dan juga penyedap sedikit aja. Nah ini di kompor sebelah aku tuh mau goreng tempe ya teman-teman. Ini aku goreng tempenya sekalian aja semua. Dan aku juga ada goreng kentang ya teman-teman sebenarnya. Jadi waktu aku lagi nungguin sayurnya ini mateng dan juga tempenya mateng itu aku bikin kentang gitu. Aku potong-potong kentang. Jadi nanti aku tinggal goreng kentang untuk bekal si kakak sekolah. Nah ini aku masukin telur puyuhnya ke dalam sayur santannya ya teman-teman. Nah ini bisa dilihat. Ini tuh udah penuh ya, sayurannya udah banyak. Kuahnya juga udah lumayan. Nah ini dia udah mateng. Aku tadi ada bikin sambal terasi ya teman-teman untuk pedas-pedas aku dan pak suami. Karena kan ini sayurannya nggak pedas, jadi kalau nggak ada sambalnya kayak nggak mantul gitu. Dan itu kentang goreng nanti aku bawain untuk kakak sebagian ya. Lanjut di sini aku mau bersihin kulkas es aku, karena kan esnya itu udah habis ya teman-teman. Jadi mau aku bersihin aja, aku cuci. Sebenarnya esnya itu habis udah seminggu yang lalu ya teman-teman, tapi aku belum order sengaja. Karena di kampung aku tuh ada pesta ya teman-teman, 2 tempat berurutan gitu, cuman lain tanggal aja dalam 1 minggu yang sama itu. Jadi mereka pesen es batu gitu sama aku ya teman-teman. Dan ada yang di kampung sebelah juga ada pesta sunat gitu. Jadi kayak mereka pesen es batu gitu loh teman-teman. Jadi aku belum order dulu. Nah sebelumnya tuh aku udah izin ya teman-teman sama abang salesnya. Jadi pernah ya dulu aku bilang kalau seumpamanya aku masukkan es batu ke dalam tong es ini boleh nggak ya gitu kan. Dan mereka memperbolehkan asalkan tidak mengganggu untuk kualitas es kita gitu ya teman-teman, untuk kualitas es krimnya. Jadi aku memasukkan es batunya itu nggak pernah banyak, sedikit-sedikit gitu ya teman-teman. Saya kayak 5 gitu, kadang 3 gitu kan. Tergantung stok es krim yang aku punya. Karena kalau es krimnya itu full, aku masukkan es batunya juga banyak. Nah itu es krimnya bakalan mencair gitu loh teman-teman. Jadi kan nggak bagus. Makanya ini kebetulan es krimnya juga lagi habis, jadi aku terima orderan es batu untuk pesta itu ya teman-teman. Ya lumayan ya teman-teman untuk membantu token listriknya, karena kan nanti bisa aku beli token listrik pakai uang es batu itu. Dan juga alhamdulillah bisa buat untuk sumbangannya ya teman-teman, untuk isi amplop. Oke, nah udah selesai aku beresin freezer es krimnya. Lanjut di sini aku mau siram bunga ya teman-teman, karena memang bunganya itu udah lumayan kering. Karena beberapa hari ini tuh cuacanya benar-benar panas ya teman-teman. Bunga aku sampai menangis, memanggil-manggil aku buat menyiramnya gitu ya teman-teman, karena udah pada kehausan banget. Jadi berhubung aku lagi rajin, ya udahlah ya aku siram aja terus. Nah ini sambil aku pilihin daun-daun yang kering gitu ya teman-teman, karena udah lumayan juga daun yang keringnya itu. Karena udah beberapa hari juga nggak aku liatin ya teman-teman, karena lagi mager. Oke, nah tadi itu aku sambil jualan ya teman-teman, tapi aku potong karena waktu aku ngejualinnya itu lumayan lama. Jadi mengganggu durasi gitu ya teman-teman. Kan nggak mungkin kalian cuman ngeliatin ember aku aja yang berdiam di situ ya kan. Nah ini sambil aku siram-siram semuanya. Aku juga ada siram cabai aku ya teman-teman, juga pohon terong aku. Cabenya itu udah lumayan agak besar. Nanti kalau umpamanya aku pindahin ke dalam polybag yang lebih besar, aku bakalan videoin ya teman-teman. Lanjut. Nah, di sini aku langsung aja gercep cuci piring karena memang piring aku itu udah pada kotor semua karena tadi aku belum nyuci piring sama sekali ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sambil ngeliatin aku nyuci piring, aku tuh mau sapa-sapa dulu dong buat teman-teman semua. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan dalam mencari rezeki, dilapangkan juga pintu rezekinya. Apa yang kalian cita-citakan mudah-mudahan segera tercapai sesuai dengan harapan. Buat teman-teman yang lagi sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, waktu nonton video aku tuh lagi ngapain? Nah bisa di komen ya. Mungkin ada yang lagi mager-mageran. Jangan mager-mager ya teman-teman. Semoga setelah nonton video aku itu tertular gitu semangatnya buat beberes rumah. Karena aku gak tahu kenapa hari ini tuh aku kayak semangat banget gitu ya teman-teman beberes rumahnya. Jadi semua aku kerjain dalam 1 hari itu.
Dan semoga video aku tuh bisa memotivasi teman-teman buat beberes rumah ya. Nah teman-teman, selesai nyuci piring aku lanjut gercep mandi ya teman-teman, karena hari ini tuh ada jadwal adik Kalisa terapi. Nah ini singkat cerita udah di terapi ya teman-teman. Aku nggak ada ngevideoin waktu di perjalanan tadi, karena kan perjalanannya sama, udah pernah aku videoin ya teman-teman. Nah ini si adik, Masya Allah dia itu udah 1 bulan lebih nggak terapi, karena kan di bulan puasa kemarin aku nggak ada terapi ya teman-teman. Jadi ini badannya bener-bener capek gitu, karena kan dia jalan aja gitu lari-larian. Jadi ya harus diterapi ya teman-teman. Sebenarnya kalau anak normal nggak diterapi nggak apa-apa, cuman karena adik Kalisa ini pernah kayak kaku gitu badannya, jadi kayak terasa capek gitu ya. Nah ini selesai pulang terapi, aku mau ke rumah mami ya teman-teman. Nah ini di perjalanan rumah mami, aku ngeliat langitnya itu merah ya teman-teman, bagus banget. Ini kalau pakai efek IG mungkin lebih cantik ya teman-teman untuk langitnya gitu, tapi aku nggak pakai efek, ya udahlah ya aku pakai kamera biasa aja. Nah itu rumah paman aku ataupun adik mami ya teman-teman. Nah ini waktu pergi si kakak itu nggak ikut ya teman-teman. Jadi waktu kami pergi tadi itu dia minta ditinggal aja di rumah mami. Jadi ya udahlah ya aku tinggal aja di rumah mami. Dan ini lanjut mau aku jemput dia, sekalian aku mau singgah dulu ke rumah mami sebentar ya. Dan tadi waktu di perjalanan pulang aku tuh ada singgah ke toko kue gitu ya teman-teman. Aku ada beli kue ulang tahun untuk adik, kecil aja, nggak beli yang besar ya teman-teman, karena si adik juga nggak bisa makan coklat ya kan. Dan rata-rata kue ulang tahun itu pasti brownies gitu ya teman-teman, coklat gitu dia nggak bisa. Nah ini aku beli gambar sound the ship ya teman-teman. Ini tuh untuk yang sound the ship harganya 15.000. Dan aku ada juga beli untuk kakak brownies, itu harganya 10.000 ya teman-teman, yang punya kakak gambarnya Hello Kitty. Nah ini yang punya si ade itu bolu gulung gitu loh teman-teman, dan selainya itu blueberry, jadi aman untuk dia. Karena memang si adik itu kalau udah kena coklat dia sering batuk gitu, dan batuknya itu kayak sesak gitu loh teman-teman. Jadi aku waspada dengan coklat, dia nggak aku kasih coklat sama sekali ya, daripada nanti dia batuk dan sakit lagi gitu kan. Nah sebenarnya ulang tahun si adik itu tanggal 7 kemarin ya teman-teman, tapi berhubung kami nggak ada keluar kemana-mana, ya udahlah ya telat-telat dikit nggak apa-apa ya. Nah tadi dia itu nangis ya teman-teman, karena dia nggak mau disuapin, dia mau makan sendiri gitu. Oke lanjut. Nah ini singkat cerita, aku udah sampai rumah aja ya teman-teman. Jadi di sini aku mau beresin dulu segala sesuatu yang aku bawa tadi ya teman-teman. Aku juga ada bawa kelapa dari rumah mami, ada bawa mangga, ada juga bawa tulang sapi gitu loh teman-teman. Jadi mami itu punya tulang sapi dan aku dikasih sedikit gitu untuk sop-sop di rumah ya. Tapi udah aku masukin duluan ke kulkas ya teman-teman, nggak aku videoin. Dan ini asam sunti ya teman-teman. Kebetulan stok asam sunti aku itu udah habis dan mami masih banyak. Jadi aku minta lagi dan aku bawa lagi ya teman-teman. Itu asam suntinya mami nggak beli, tapi mami buat sendiri, ngejemur sendiri ya. Nah ini aku sambil beresin dapur aku juga ya teman-teman. Aku rapi-rapikan lagi karena tadi waktu pergi belum sempet ngerapihin meja ini ya. Sebenarnya nggak yang terlalu berantakan, cuman ini tuh yang barusan aku cuci gitu loh teman-teman, yang baru kering gitu, jadi mau aku beresin. Nah ini dia teman-teman, mangga ini tuh aku dikasih sama mami ya. Itu yang besar adik aku dikasih sama temennya, dan yang kecil 2 itu aku petik di rumah ibu aku ya. Nah lanjut di sini aku beresin yang di bawah meja ini ya teman-teman, kayak baskom-baskomnya, toples-toples gitu aku beresin aja biar lebih rapih lagi gitu ya. Dan di sini roti tadi, maksud aku kue adik itu masih ada sisa. Jadi mau aku masukin ke kulkas aja ya teman-teman, jadi bisa makan dia besok gitu. Nah ini tuh ada obat adik ya teman-teman. Jadi si adik itu masih minum obat dan nggak boleh telat sehari pun ya. Lanjut di sini aku mau ngerefill susu adik karena memang susunya itu udah habis. Dan ini mau aku simpen aja teman-teman. Aku buang juga untuk sampahnya biar lebih bersih ya teman-teman, nggak menumpuk di meja dapur aku. Too scared now, thinking I should call up on them. Oke teman-teman, nggak lupa aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua. Nah buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, terlebih nontonnya itu tanpa skip, terima kasih banyak ya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan buat teman-teman yang punya channel, jangan lupa komen karena aku bakalan berkunjung balik melalui komen ya. Sedangkan buat teman-teman yang nggak punya channel tapi udah bersedia nonton, terima kasih banyak. Semoga kalian diberi rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman jangan lupa di like dan di share juga ya. Nah buat teman-teman yang baru nemuin channel aku ucapin selamat datang di channel aku. Kenalin
aku Mama Kalia, aku seorang ibu rumah tangga yang tinggal di desa asal Aceh. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya teman-teman, supaya aku lebih semangat lagi buat ngembangin channel aku. Dan satu lagi, jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya teman-teman itu nggak ketinggalan video terbaru dari aku ya. Dan buat teman-teman yang seperjuangan sama aku, yang lagi mengumpulkan 1K dan 4K-nya, tetap semangat. Semoga kita segera terkumpul gitu ya teman-teman untuk 1K dan 4K-nya. Dan buat teman-teman yang udah monet, semangat mengumpulkan dolarnya. Semoga bisa gajian secepat mungkin ya teman-teman. Doain aku dan teman-teman yang lain yang belum monet segera monet. Karena jujur ya teman-teman, semangat aku tuh lagi naik turun banget belakangan ini. Makanya aku upload video itu jarang gitu ya teman-teman. Padahal waktu aku awal nge-YouTube itu aku upload video setiap hari gitu ya. Tapi belakangan ini tuh kayak ada rasa magernya gitu loh teman-teman. Makanya aku mohon dukungan kalian dengan like, komen, dan subscribe-nya ya, supaya aku lebih semangat lagi gitu teman-teman buat nge-share kegiatan-kegiatan aku. Oke teman-teman, cukup sampai di sini ya video aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.